Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali dengan Ustaz Yazidul Akhir pada pelajaran yang kedua, sifat Allah Al-Malik, Al-Aziz dan Al-Quddus. Yang mana di dalam pelajaran yang kedua ini Ustaz menjelaskan arti dari Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus dan bagaimana cara meneladani sifat-sifat tersebut di dalam kehidupan sehari-hari kita. Semoga sangat bermanfaat untuk anak Ustaz. Semoga anak Ustaz menjadi anak-anak yang soleh. Silakan ikuti terus video Ustaz. Adapun materi pembelajaran kita pada kali ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Malik, Al-Aziz dan Al-Quddus. Semoga anak Ustaz bisa mempelajarinya dan senantiasa untuk membaca buku yang berkaitan dengan asma Allah Subhanahu wa taala Al-Malik, Al-Aziz dan Al-Quddus. Al-Malik. Al-Malik artinya Allah Subhanahu wa taala yang maha merajai. Secara bahasa, kata Al-Malik diartikan dengan raja atau penguasa seluruh makhluk. Secara istilah mengandung arti penguasaan terhadap sesuatu yang disebabkan oleh kekuatan dan pengendalian dan kesahiannya. Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan yang meliputi alam semesta dan mencakup seluruh pengetahuan yang ada. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sebagai maha merajai adalah kekal, tidak dibatasi oleh wilayah dan waktu. Tidak ada yang dapat menggantikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Malik, karena Allah juga yang maha merajai, ia juga menguasai dunia dan akhirat ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zukhruf, surah yang ke-43 ayat yang ke-45. Silakan anak Ustaz baca buku di halaman 20, yang mana artinya Allah Subhanahu wa taala yang maha suci, yang memiliki kerajaan langit dan kerajaan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yakninya yang menguasai seluruh alam, baik itu langit ataupun bumi ini. B. Al-Aziz. Al-Aziz artinya Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa. Salah satu sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang tergolong dalam Asmaul Husna adalah Al-Aziz, yang maha perkasa. Allah Subhanahu wa taala maha perkasa atas segala-galanya. Segala yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala pasti terlaksana. Al-Aziz atau maha perkasa menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kekuatan dan keperkasaan yang tidak ada tandingannya. Sebagai zat yang maha perkasa, keperkasaan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berkurang dan abadi. Berbeda dengan keperkasaan yang dimiliki oleh manusia dan makhluk yang lain. Keperkasaan manusia bersifat sementara dan bisa tergantikan oleh keperkasaan manusia lainnya. Jadi anak Ustaz, Allah Subhanahu wa taala memiliki keperkasaan yang sungguh luar biasa yang dimiliki oleh seorang Allah Subhanahu wa taala yang tidak dimiliki oleh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. C. Al-Quddus. Al-Quddus artinya Allah Subhanahu wa taala yang maha suci, yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Sifat Al-Quddus ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersih dari segala kekurangan, aib dan kesalahan. Tidak ada satupun yang menyamai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jauh dari sifat-sifat buruk karena Allah Subhanahu wa taala bersifat maha suci. Kita harus menteladani sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Quddus yang berarti maha suci. Kita harus bisa menyucikan dan membersihkan diri terutama dari najis dan dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, tubuh kita harus bersih dari kotoran dan najis karena Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang menciptakan kita. Oleh karena itu, kita harus menyucikan diri dan hati kita saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal ini Al-Quddus ini Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang suci, yang mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam surat Al-Hasr, surah yang ke-59 ayat yang ke-23 di halaman 22 dari buku Akidah Akhlak. Silakan anak Ustaz baca buku tersebut yang mana menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha suci dari segala-galanya, suci dari kesyirikan dan suci dari orang yang mengotori Allah Subhanahu wa taala. D.
cara meneladani sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Malik, Al-Aziz dan Al-Quddus. Yang pertama, meneladani sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Malik. Yang pertama, jangan sombong dengan harta, kekayaan dan kedudukan yang kita miliki, karena semua itu hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala. B. Mengendalikan keinginan dan nafsu untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. C. Selalu bersyukur dengan rezeki yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. D. Selalu berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah meneladani sifat Al-Aziz. Yang pertama, memiliki sikap tegar dalam menghadapi segala masalah, gigih dalam menuntut ilmu, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya dan menghadapi musibah yang datang. Berbesar hati dan pantang menyerah dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3. Meneladani sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Quddus. Al-Quddus memiliki arti yang maha suci. Kemudian bagaimana cara meneladani Al-Quddus tersebut? Yang pertama, menyucikan hati dengan berbuat baik kepada orang lain dimanapun, kapan dan kapanpun. Rajin melaksanakan solat tepat waktu untuk membersihkan hati dan kemunafikan dan riya. Kemudian menjaga lisan untuk tidak berkata kotor dan kurang terpuji. Menyembah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur, berdoa dan meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah video pembelajaran kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Anak Ustaz semoga menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Semoga ilmu yang Ustaz berikan tersebut bermanfaat bagi anak-anak Ustaz hendaknya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jaga kesehatan ya nak ya. Banyak berdoa kepada Allah dan kuatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat Ustaz sampaikan. Banyak maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.